ada keberpihakan, ada perhatian dari Bupati Tasikmalaya Bapak Cecep Nurul Yakin untuk menata bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi jangan biarkan Gubernur kerja sendiri. Jangan biarkan Bapak Gubernur kerja sendiri. Nah, ini baru top Pak Kades. Coba dari kemarin seperti itu, dihimbau warganya yang melakukan pungli di sekitaran jembatan Cirahong, dihimbau seperti itu. Jangan biarkan Bapak Gubernur bekerja sendiri. Bapak Kades pasang badan. Itu kan akan lebih top, Margoto. Jembatan Cirahong ini memiliki nilai sejarah yang harus kita jaga semua sebagai warga Indonesia, warga Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur Jawa Barat, beliau lewat pemilihan. Dan beliau itu dipilih oleh orang-orang yang cerdas. Maka orang-orang yang cerdas ini tidak mungkin salah memilih pemimpinnya. Terbukti, Kang Deddy Mulyadi memiliki wawasan yang luas, apalagi untuk membenahi jembatan Cirahong. Jadi, kepada warga Cirahong dan Bapak Kades, ketika Kang Deddy Mulyadi turun ikut untuk membereskan sekitaran jalan Cirahong, jembatan Cirahong, harusnya disambut. Ya, kenapa? Udah percayakan saja kalau Kang Deddy Mulyadi punya niat buruk terhadap jembatan Cirahong, dapat keuntungan apa sih Kang Deddy Mulyadi dengan merusak jembatan Cirahong? Nggak ada keuntungan sedikit pun. Dengan membiarkannya atau dengan mengurusnya pun, misalkan Kang Deddy sekarang membenahi nih, nggak ada keuntungan buat Kang Deddy Mulyadi, ataupun dengan membiarkannya pun nggak ada keuntungan pula. Tetapi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat, jembatan Cirahong berada di wilayah Jawa Barat, maka beliau tidak ingin ada citra negatif. Tidak ingin ada citra negatif di Jawa Barat ini, termasuk salah satunya di jembatan Cirahong. Iya, kalau orang sana mungkin yang selalu lalu lalang ya, atau penduduk sekitaran jembatan Cirahong, Ciamis, sekitaran situ yang sering menggunakan jembatan itu, mungkin mereka sudah memaklumi ada orang-orang yang berjaga di sana. Tetapi bagi orang-orang yang hanya satu kali lewat saja, kemudian ada penjaga di sana, dan penjaga di sana itu seolah-olah meminta bayaran misalkan. Nah, ini akan membangun citra negatif. Citra negatifnya apa? Oh, ternyata Jawa Barat bla 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 bla. Nah, ini bisa merusak citra warga sekitaran jembatan Cirahong juga. Jadi kesannya pungli itu, ya, masuknya kepada pungli. Dan nampaknya saat ini Bapak Kades Margaluyu Cirahong, beliau sudah membuka mata dan hatinya melihat rencana Kang Deddy Mulyadi yang hendak ingin mempercantik jembatan Cirahong dan sekitarnya. Baik, teman-teman Baraya, langsung aja kita simak tayangannya. Silakan. Ada keberpihakan, ada perhatian dari Bupati Tasikmalaya Bapak Cecep Nurul Yakin untuk menata bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi jangan biarkan Gubernur kerja sendiri. Bupati juga harus berperhatian. Jangan hanya mengurus wilayah selatan saja. Kedatangan Pak KDM ke Desa Margaluyu ini seperti apa, Pak? Pasca kedatangan Bapak Gubernur, ya, kami sangat mengapresiasi perhatian, kepedulian beliau terhadap wilayah, khususnya wilayah Cirahong. Kenapa? Karena kami sangat berharap kedepannya Cirahong ini ditata menjadi satu destinasi wisata yang melegenda dengan mengangkat satu tema Cirahong Istimewa, dengan mengangkat sejarah budaya lokal yang memang sekarang ini di zaman kemajuan zaman ini sudah dilupakan, bahkan terlupakan, bukan hanya saja oleh warga sekitar, bahkan oleh orang lain. Maka kata paribahasa tak kenal kata saya, hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke. Mual ayah ayana amun teu aya baheula. Mual ayah kita sekarang kalau tidak ada orang yang dulu. Tidak akan ada Cirahong sekarang kalau tidak ada perjuangan beliau-beliau di zaman dulu. Ya, kami sangat mengapresiasi sedalam-dalamnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah ya, kalau Bapak Kades Cirahong ini sangat mengapresiasi segala macam bentuk rencana Kang Deddy Mulyadi yang ingin membuat Cirahong lebih estetik. Coba itu kalau
pas sejak awal viral. Coba Bapak Kades itu ya, sambutannya, tanggapannya tuh seperti itu. Jangan sampai coba ngonten datang ke sini. Nah, itu kesannya seperti yang menantang terhadap Bapak Gubernur. Nah, coba kalau dulu ya menyampaikannya seperti yang tadi. Luar biasa itu. Padahal itu bisa ya. Itu bisa menyampaikannya seperti itu. Apa harus menunggu dulu kejadian semua netizen ya berfokus pada jembatan Cirahong dan juga Bapak Kades juga terkena sentilan-sentilan oleh warganet? Apa harus menunggu seperti itu dulu? Ya harusnya nggak usah harus nunggu seperti itu dulu ya. Nah baik, tidak mengapa, ini sudah terjadi dan sekarang kita mungkin tinggal kita memperbaiki yang salah dan kita melanjutkan yang benarnya. Kita lanjutkan teman-teman. Harapannya Bapak bisa mengajak Bupati Tasikmalaya, Bapak Cecep Nurul Yakin. Ini merupakan satu aset nasional, aset pemerintah daerah. Supaya apa? Ada keberpihakan, ada perhatian dari Bupati Tasikmalaya, Bapak Cecep Nurul Yakin untuk menata bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi jangan biarkan Gubernur kerja sendiri. Bupati juga harus berperhatian. Jangan hanya mengurus wilayah selatan saja. Kami juga sama, rakyat Bapak yang tinggal di wilayah timur. Apalagi Manonjaya ini adalah wilayah peradaban. Bekas-bekas peninggalan Kerajaan Sukapura ada di sini. Bahkan dulu sebelum ada Sukapura, ini ada wilayah Galuh, Garat Tengah. Sebelum pindah ke Brunei. Nah ini ya kita mulai sedikit sejarah supaya akar sejarah kita kuat. Ya kami sama apresiasi dengan adanya penerangan di kedua wilayah baik Tasik maupun Ciamis, marka jalan diperbaiki. Kemudian bentuk apresiasi kami kepada Bapak adalah apa? Kami mengikuti masukan saran dari Bapak Gubernur harus seperti apa. Ketika Bapak menghimbau kebersihan, alhamdulillah sudah kami laksanakan. Bahkan besok hari Jumat kami mengadakan satu gerakan dengan komitmen bersama 4 kepala desa untuk mengadakan Jumat bersih, membersihkan wilayah Cirahong dari sampah-sampah yang ada ataupun rumput-rumput yang tidak terurus. Nah, itu kan. Sampai saat ini kondisi terkini mungkin Cirahong nih pasca viral ini seperti apa mungkin tentang riaknya masyarakat, terus kondisi terkini seperti apa mungkin di lokasi jembatan Cirahong Pak, khususnya di wilayah Tasik mungkin. Untuk di wilayah Tasik ya alhamdulillah masyarakat mah sudah mengamanahkan kepada dua kepala desa. Ya, terutama saya dalam hal ini Kepala Desa Cilacap juga sudah menunjuk saya sebagai koordinator untuk di wilayah Tasiknya ya, Manonjaya. Artinya alhamdulillah tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, pemuda sudah bersinergi bersatu, bahkan Linmas juga bersatu untuk menindaklanjuti himbauan dan arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, sehingga lembur diurus, kota ditata, kurang jaga lembur. Makanya kami sudah sepakat juga di luar itu kita mengadakan Pam Swakarsa, jaga lembur di malam hari bersama Linmas Kecamatan Manonjaya dan juga wilayah Ciamis. Itu kan. Jadi artinya kami tidak berseberangan dengan Bapak sebenarnya. Jadi ada satu persamaan yang memang itu harus kita jaga. Hanya saja kami sangat mohon ke Bapak Gubernur Jawa Barat tentang nasib warga masyarakat yang ada di wilayah kedua wilayah ini, Ciamis ataupun Tasik. Kenapa? Kalau kita merunut ke belakang, ketika pemerintah tidak hadir, yang sangat ditunggu sebagai Bapak pada waktu itu, akhirnya ini ibarat anak kehilangan induknya. Artinya apa ya? Jalan dengan sendiri-sendirinya. Karena apa? Ya karena tidak ada perhatian. Nah harapannya dengan sosok Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi bisa merangkul. Contohnya misalkan solusi terdekat sebagai mitigasi risikonya apa? Yaitu penanganan bagaimana kita mengarahkan masyarakat. Contoh misalkan jadi petugas kebersihan, petugas parkir, ataupun petugas keamanan, ataupun jadi pedagang lokal yang memang mereka ada pendapatan yang nantinya sehingga nilai ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat. Itu khususnya ke sana. Sehingga apa? Terasa tabayunnya antara bapak dengan anak. Makanya kami itu mengangkat bukan bahasa audensi, artinya mengangkat kalimat narasi silaturahmi tabayun agung.
Silaturahmi itu apa? Jadi membangun hubungan emosional antara rakyat dengan Bapak. Kami juga warga Bapak yang butuh diperhatikan, butuh apa namanya, keinginan kami didengar. Kami tidak banyak menuntut, tapi kami akan membuktikan dengan karya mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat ke pemerintahan, benar-benar ingin mensejahterakan rakyatnya, itu kan. Jadi karena apa, sebelum kejadian ini 30 tahun ke belakang memang dihenti-henti orang mau bisa melupakan jasa-jasa. Kalau menurut saya jasa ya, karena perjuangannya cukup besar. Kalau tanpa dilihat dari sisi positifnya ya, pasti kan dalam hal ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, jasa-jasanya apa? Mereka juga berjuang Pak, pada waktu itu tanpa kehadiran sosok pemerintah pada waktu itu yang selaku Bapak yang memperhatikan rakyatnya, sehingga mereka bekerja sendiri tanpa adanya arahan dan lain sebagainya. Yang perlu dari tahun 2023 sejak saya jadi kepala desa, kita perbaiki dengan bantuan dari perhutani pada waktu itu. Nah, biayanya dari mana? Ya dari perhutani, bantuan dalam bentuk bahan kayu jati pada waktu itu tahun 2023. Karena saya jadi kepala desa baru 7 tahun, dari 2019 sekarang 2026. Nah, di 2003 kita membangun itu, kemudian biaya upah pekerja, makan, minum, rokok lain dan sebagainya itu menggunakan uang kas yang disisihkan untuk memperbaiki jembatan. Bahkan kami menolak lupa, dokumen-dokumen lama itu masih ada, foto-foto kegiatan ketika perbaikan, ketika ngecat, ketika menghias pada saat Agustusan. Itu kita kerja sendiri Pak, karena memang ya sejauh ini belum ada, kurangnya perhatian khususnya di wilayah Mananjaya ya, kurangnya perhatian dari Bupati Tasikmalaya. Nah, komodoi gitu Bapak, ya, nggak ada perhatian dari Bapak Bupati Tasikmalaya. Bapak Bupati Tasikmalaya pun beliau punya atasan. Siapa ketika itu di tahun 2023 Bapak? Yaitu Bapak RK. Nah, ketika datang Kang Deddy Mulyadi ke sana meninjau, ya, ketika masih menjadi anggota DPRD, kalau tidak salah sempat meninjau juga ke sana, dan ini pun disalahkan, ya, Kang Deddy Mulyadi menjadi untuk digunakan alat untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu meninjau lokasi jembatan Cirahong. Nah, kemudian ketika itu jembatan Cirahong kembali lagi viral, ya, muncul lagi di permukaan karena atas dasar ada pungli. Nah, di sana ramai lagi, disuruhlah ini dan itu ya, bahkan ada orang juga, ada pihak-pihak yang menyalahkan, yang memviralkannya. Kemudian ada juga dari sebagian orang ya yang menyerang juga Kang Deddy Mulyadi karena sudah mengeluarkan statement katanya harus menindak tegas. Ya, buktinya sekarang keterima kan manfaatnya seperti itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi hadir ke jembatan Cirahong itu bukan untuk menambah masalah, justru beliau ingin memberikan solusi dari permasalahan yang selama ini ada di sekitaran jembatan Cirahong. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, ya kita anggap aja itu IQ-nya ini ya, jongkok. Nggak bisa melihat mana orang yang tulus dan mana orang yang modus. Seperti itu. Kita lanjutkan, teman-teman. Mungkin untuk jangka pendek, jangka menengah, mungkin rencananya untuk Cirahong ini informasinya akan dijadiin wisata sejarah gitu. Mungkin apa nih yang akan ditampilkan dari konsep pihak Desa Margaluyu mungkin nanti ke depan? Karena kebetulan kita ini wilayah peradaban ya. Peradaban Sukapura ada di sini, peradaban Galuh juga ada di sini. Makanya kami akan mengangkat destinasi wisata sejarah dan budaya. Karena itu memiliki nilai ekonomis, nilai jual ya yang cukup tinggi juga. Ditambah dengan satu peninggalan bukti otentik situsnya, situs cagar budaya yang ada, sehingga menjadi ikonik. Tinggal ditata bangunan-bangunannya itu dirapihkan, kemudian ruas jalan diperlebar, penerangan ditambah, kemudian para pekerja itu dilegalkan dengan keluarnya peraturan daerah Provinsi Jawa Barat. Di atas aliran Sungai Citandu yang tenang, yang membelah perbatasan Ciamis dan Tasikmalaya, berdiri sebuah monumen yang menolak menyerah pada waktu. Jembatan Cirahong. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya tumpukan besi tua yang berkarat.
Namun bagi sejarah, ini adalah rekaman hidup dari ambisi manusia menaklukkan alam pada akhir abad ke-19. Ia bukan sekadar penghubung dua wilayah. Cirahong adalah satu-satunya jembatan double deck atau geladak ganda di Indonesia yang masih setia melayani dua dunia sekaligus, kereta api di atas kepalanya, dan denyut nadi warga di bawah kakinya. Sebuah simfoni sejarah yang masih bisa kita dengar hingga hari ini. Kisah Cirahong dimulai pada tahun 1893. Bukan tanpa alasan jembatan ini dibangun dengan begitu megah. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870, Tatar Galuh mendadak menjadi primadona bagi investor asing. Perkebunan-perkebunan luas, seperti perkebunan karet Bangtelung, mulai menjamur. Hasil bumi melimpah, namun distribusi menjadi kendala. Pemerintah Hindia Belanda menyadari, tanpa infrastruktur yang andal, kekayaan ini tak akan sampai ke pelabuhan. Maka, di bawah bendera logistik kolonial, rencana pembangunan jembatan ini pun dieksekusi sebagai jawaban atas tantangan ekonomi masa itu. Membangun jembatan sepanjang 202 meter di atas jurang sedalam 66 meter pada tahun 1800-an adalah sebuah kemustahilan yang menjadi nyata. Material rangka bajanya tidak sembarangan, didatangkan langsung dari Eropa melalui perjalanan samudra yang panjang. Konstruksinya unik, menyerupai anyaman baja yang rumit namun sangat presisi. Desain ini memungkinkan Cirahong tetap stabil menghadapi beban vertikal yang masif. Setiap sendi bajanya dirancang untuk menahan guncangan kereta api uap di masa lalu, hingga lokomotif modern yang kita lihat hari ini. Teknologi yang melampaui zamannya, membuktikan bahwa presisi mampu menaklukkan tantangan alam. Keunikan arsitektur, geladak ganda, inilah yang menjadikannya ikonik. Lantai atas adalah domain bagi kereta api komersial yang keluar masuk stasiun Manonjaya di bawah pengelolaan Daop 2 Bandung. Di bawahnya, sebuah lorong panjang menjadi jalur bagi pengendara roda 2, mobil kecil, dan pejalan kaki. Berada di geladak bawah saat kereta melintas di atas adalah sebuah pengalaman sensorik yang tak terlupakan. Getaran baja dan suara deru mesin menciptakan sensasi yang mengingatkan kita pada masa keemasan ekonomi perkebunan. Cirahong bukan hanya jalur transportasi, ia adalah ruang transisi antara masa lalu dan masa kini. Hingga usia yang telah melampaui 130 tahun, jembatan Cirahong tetap kokoh menjadi urat nadi yang vital. Ia adalah saksi bisu kemajuan teknik sipil dan ketangguhan yang diwariskan dari abad ke abad. Bagi siapapun yang melintas, Cirahong memberikan pesan bahwa karya yang dibangun dengan ketelitian dan material terbaik akan mampu bertahan melewati badai zaman. Jembatan Cirahong tetap tegak, menghubungkan bukan hanya dua kabupaten, tapi juga menghubungkan kita dengan sejarah yang tak boleh dilupakan. Itulah langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Kades Margaluyu Cirahong terkait dengan rencana Kang Deddy Mulyadi untuk kembali memperbaiki jalan Cirahong dan sekitarnya. Demikian tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.